Sambutan Bapak Wakil Bupati Sumbawa Barat, Bapak Futsaifuddin SD MM Inov. Kepada yang kami hormati Bapak Futsaifuddin SD MM Inov, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya cintai dan saya hormati para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Sunan Kalimati, Kakanda atau Mas Wahyu Sunan Kalimati, beserta dengan seluruh keluarga dan seluruh jajaran para pengurus yayasan dan para guru dan anak-anakku sekalian yang saya hormati, Bapak Ibu wali murid dan wali santri yang sempat hadir. Alhamdulillah saya pada pagi hari ini bersama dengan ada Pak Kadis Dinas Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, dan juga Pak Kadis Pol PP hadir bersama saya, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ada juga Sekretaris Dinas LH Kabupaten Sumbawa Barat, ada juga dari perwakilan pemadam kebakaran. Saya hadir di sini, juga hadir para perwakilan dari para kepala sekolah yang ada di Kecamatan Taliwang dan para guru yang sempat hadir. Wabil khusus yang saya hormati Ketua Komite yang jauh-jauh hadir dari Mataram, mengucapkan terima kasih banyak, walaupun jarang datang tapi yang penting pemikirannya untuk bagaimana pengembangan Yayasan Sunan Kalimati ke depan. Para undangan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pertama saya mengajak kita bersama untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita dengar tadi anak-anak kita yang kelas 8 atau SMP kelas 8 ini, mereka ini sudah bisa membaca, sudah bisa mengerti tentang hadis. Sudah gampang Bapak Ibu sekalian. Kita orang Indonesia ini kebanyakan mengerti tentang membaca Al-Quran dan mengerti tentang arti Al-Quran. Tetapi untuk mengerti hadis itu jarang orangnya. Bukan tidak bisa, tetapi jarang mau mempelajarinya. Jadi kalau saya mengantar anak saya ke Yaman, di sana ini sudah tidak berbicara tentang Al-Quran, tapi berbicara tentang hadis, mempelajari hadis. Karena hadisnya Rasulullah ini begitu banyak. Bukan berbicara tentang 100-200 hadis, tetapi berbicara ribuan hadis. Dan semua hadis ini adalah berbicara tentang perilaku anak manusia, berbicara tentang perilaku makhluk hidup, dan terutama sekali perilaku Rasulullah di dalam menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah yang sangat mulia, yang mengajarkan kita tentang firman-firman Allah untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberadaan Pondok Pesantren Sunan Kalimati ini dan SD dari tingkat TK, SD dan SMP ini, yang memberikan kita kesempatan Bapak-Bapak Ibu sekalian untuk menegur, bukan menegur orang lain, untuk menegur diri kita sendiri. Tadi anak-anak kita ini membacakan bagi
tentang hadis bagaimana kita ini tentang hidup, bahwa tidak selamanya pekerjaan baik. Saya contohkan saja, Pak Wahyu ini baik dan keluarganya, tapi kalau nggak sholat percuma baiknya. Tadi sudah dikatakan percuma kita beristighfar memohon ampun kepada Allah kalau kita tidak sholat, tidak menjalankan sholatnya. Jadi kebaikan itu akan sia-sia. Karena apa? Perintah sholat itu adalah wajib untuk kita lakukan. Nah, ini salah satu hikmahnya kita datang ke tempat ini tadi. Yang kedua, kita juga diajarkan bagaimana kita terus berprasangka baik kepada sesama kita. Jadi ini saya korektif langsung dengan Pak Wahyu. Beliau ini dekat dengan saya. Menjelekkan orang lain itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini disuruh prim oleh hadis tadi itu untuk berprasangka baik. Orang yang tidak baik aja kita harus anggap baik. Orang yang zolim saja kita harus menganggap itu baik. Betapa Allah itu ingin hati kita ini betul-betul sabar, betul-betul sabar. Makanya kalau kita ingin bersyukur, bersyukurlah hari ini kita. Kalau dibilang bahwa kita hidup di zamannya Presiden Jokowi yang serupa ini, bersyukurlah. Karena kita belajarkan untuk selalu berprasangka baik di tengah ketidakbaikan. Ini yang harus kita tarik hikmah dari setiap apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi tidak seharusnya kita harus menganggap diri kita itu luar biasa dan harus menganggap diri kita menjadi baik. Tapi kita mempraktekkan dengan kebaikan untuk selalu berprasangka baik terhadap apa yang terjadi di muka bumi ini. Karena tadi kembali kepada hadis tadi lagi, berbicara takdir Allah, berbicara tentang rezeki, kematian, jodoh, bahkan kematian dengan husnul khotimah itu hanyalah tergantung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersyukur.